Halo teman-teman sekalian, kali ini saya dan teman-teman saya yang terdiri dari Amalia, Ceisha, Aulia, dan Aula akan mempresentasikan mengenai Women March sebagai gerakan feminisme Indonesia untuk pemenuhan tugas mata kuliah Gerakan Sosial Politik Global. Silakan disimak ya. Feminisme adalah gerakan sosial dan sekaligus sebagai ideologi yang bertujuan untuk mencapai terciptanya kesetaraan gender di semua lingkup kehidupan. Secara umum, tujuan feminisme adalah bentuk gerakan sosial perlawanan terhadap patriarki. Gerakan feminisme di Indonesia dewasa ini cukup santer kembang. Salah satunya adalah Women's March, yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Women March berupaya menggambarkan keadaan perempuan Indonesia yang saat ini masih hidup berdampingan dengan budaya patriarki yang kental. Ditambah lagi, tidak ada perlindungan yang absolut dari negara atas perempuan. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Women March di Indonesia berupaya untuk memberikan wadah aspirasi, edukasi, diskusi, dan ruang aman bagi perempuan Indonesia. Pertama, kalau dikatakan alasannya itu mengenai kasus ya, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia itu makin hari makin menumpuk seperti gunung es, dimana itu pun yang tercatat. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang memang tidak terlapor. Dan selain kasus-kasus kekerasan seksual juga kita masih lekat dengan istilah-istilah yang bernuansa budaya patriarki, yaitu budaya patriarki itu budaya yang menempatkan perempuan menjadi objek lah ya, entah itu objek seksual ataupun objek-objek lain gitu. Urgensinya apa? Urgensinya adalah kita ingin memberikan satu pemulihan bagi korban kekerasan seksual, dan kedua adalah pencegahan. Pencegahannya itu dari apa saja setelah adanya pemulihan. Jadi kan ini cukup kompleks sekali ya. Maksudnya yang kita lawan itu sistem yang sangat besar dan berakar selama ratusan tahun bahkan gitu. Jadi dari zaman-zaman dahulu itu perempuan sudah dijadikan yang pertama tidak punya nilai bahkan. Terus kemudian muncul HAM, terus perempuan juga punya nilai kehidupan lah ya, punya hak-hak hidup seperti itu. Nah, dari situlah kenapa teman-teman ini sangat bersemangat dan juga getol untuk membicarakan isu feminisme atau isu di mana perempuan itu juga punya pilihan atas hidupnya gitu. Di mana pilihan ini tidak melukai nilai-nilai yang dipilih juga oleh perempuan yang lain. Misalkan kan pilihan itu banyak ya, namun pilihan-pilihan ini juga bisa dikatakan maslahat itu apa ya, kalau bahasa Indonesia-nya baik juga, baiklah ya, baik untuk perempuan lain seperti itu. Nah, masalahnya karena sistem ini sudah berakar ratusan tahun, jadi memang harus ada gerakan-gerakan yang dilakukan secara konsisten ya. Kalau dikatakan sih, kadang teman-teman tuh kayak gini, kayak topis banget gitu loh, apa yang kita lawan, apa yang kita gaungkan sekarang itu seakan-akan masih jauh. Cuman kita balikin lagi gini, kalau kita nggak gerak hari ini, maka masa depan tuh nggak akan tercipta gitu. Keinginan atau kehidupan yang kita idam-idamkan seperti korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, terus kemudian ada regulasi yang jelas, itu sih. Yang urgensinya yang pertama adalah kasus kekerasan seksual itu. Kemudian yang kedua nanti ada pencegahan atas terjadinya kasus kekerasan seksual ini. Jadi lumayan melawan sistem itu lumayan juga apa ya, butuh usaha yang memang besar dan bersolidaritas lah ibaratnya kalau bisa dibilang, karena memang ya akarnya sudah kuat. Kemudian kita harus merubah budaya ini menjadi lebih baik. Akhirnya kita harus menumbuhkan kesadaran baru lah seperti itu. Maka feminisme ada ini sebenarnya untuk merubah kesadaran yang lebih saling, ketersalingan antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya kondisi perempuan di Indonesia itu tantangannya lebih apa ya, kalau bisa dibilang lebih beragam ya, karena kan kita dihadapkan dengan adat istiadat gitu. Kita kan ada di negara yang dimana berpulau-pulau ya, pasti setiap pulau itu ada adatnya masing-masing. Nah, adat ini juga terkonstruksi dari budaya kita. Jadi misalkan saya bisa bilang Jawa, terus Batak, itu mesti mereka ada adat-adat yang mana itu menempatkan perempuan juga sebagai objek. Nah, itu juga tantangan terdepan lah ya, sebelum sampai ke ranah yang lebih publik. Itu yang pertama tantangan perempuan-perempuan adat.
Kemudian ketika ada perempuan-perempuan yang hidup di kota metropolitan, ini otomatis akar permasalahan mereka akan berbeda seperti itu. Nah, harapanku terhadap perempuan-perempuan di Indonesia itu, meskipun mereka terlahir dalam suku-suku ataupun pulau-pulau yang berbeda, dengan isu yang dihadapi pun juga berbeda, harapanku adalah mereka saling bersolidaritas. Jadi tidak hanya memperjuangkan isu-isu tertentu dengan dalih bahwa aku tidak merasakannya gitu. Ya, jadi karena kita satu Indonesia, kita perempuan Indonesia, berarti yang harus kita perjuangkan adalah isu-isu teman-teman yang juga berasal dari pulau-pulau yang lain, meskipun kita tidak harus merasakannya ya. Kalau tujuannya secara global itu pertama regulasi ya. Jadi teman-teman kenapa sering mengkampanyekan sahkan RUU PKS, karena urgensinya kita butuh sekali payung hukum gitu. Karena apa ya, kalau makin hari kasus kekerasan seksual itu semakin banyak, kemudian tidak ada regulasi hukumnya, itu akan hanya mandek sebagai laporan-laporan saja gitu. Jadi payung hukum kita itu belum mencakup ke beberapa jenis-jenis kekerasan seksual ya. Karena aku pernah mendampingi seorang korban yang waktu itu dia itu percobaan pemerkosaan. Nah, pihak kayak polisi itu tidak bisa memberikan atau menjerat pelaku dengan pasal tertentu karena itu masih percobaan, belum apa ya, maksudnya kalau belum memasukkan alat kelamin tuh istilah polisi tuh nggak mau proses gitu. Karena kita butuh payung hukum itulah teman-teman tuh benar-benar berjuang bersama untuk mengesahkan regulasi ini. Yang kami lakukan bersama dengan Women March Blitar, akhirnya kelompok kami mampu mengambil kesimpulan bahwa gerakan feminisme, organisasi feminisme hadir sebagai sebuah organisasi yang berfokus pada kondisi perempuan di Indonesia saat ini, di mana mengingat bahwa masih adanya sistem patriarki yang sangat mengikat perempuan-perempuan di Indonesia, yang menjadikan perempuan-perempuan di Indonesia berada pada kelas nomor 2, yang pada akhirnya juga membuka kesempatan besar terjadinya kekerasan seksual di Indonesia terhadap perempuan-perempuan. Sehingga gerakan feminisme hadir dengan tujuan untuk memberikan pemulihan terhadap perempuan-perempuan yang sekiranya mengalami kekerasan seksual tersebut, dan kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak lagi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Meskipun kemudian perjalanan dari organisasi feminisme ini tidaklah mudah karena mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini. Tidak hanya dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung gerakan tersebut, namun juga dari sistem keadaan sosial di negara Indonesia sendiri yang terkadang menghambat gerakan feminisme ini sendiri. Namun melalui wawancara yang kami lakukan, organisasi feminisme ini pun tidaklah gampang untuk menyerah dan akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.